Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah kalkulus multivariat, nah di sini kami akan membahas mengenai integral garis. Kami dari kelompok 6, adapun anggotanya yang pertama itu Adra Sarmi dan yang kedua itu Nur Eva. Kami dari Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Nah, dalam integral garis ini, di sini kami akan membahas mengenai integral garis mulus. Yang kedua itu integral garis sepotong-potong dan mengenai integral dalam kerja atau usaha. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Nah, baiklah. Yang pertama yang akan kita bahas itu mengenai pengertian dari integral garis. Nah, di sini integral garis itu merupakan generalisasi dari integral tentu yang diperoleh dengan mengganti interval a, b dengan suatu kurva atau lintasan C yang disebut sebagai integral garis. Nah, sebelumnya pada kalkulus 1 dan 2 itu kita sudah mengenal yang namanya integral tentu. Nah, yang mana integralnya itu a sampai b. Nah, batas integralnya itu berupa interval a, b. Nah, bagaimana jika integral tentu ini kita generalisasi atau kita perumum dengan mengganti interval a, b dengan kurva C? Nah, dengan menggantikan himpunan interval a, b yang kita integralkan menjadi himpunan berdimensi 2 dan berdimensi 3. Nah, generalisasi yang benar-benar berbeda diperoleh dengan menggantikan interval a, b dengan kurva C pada bidang XY. Nah, integral yang dihasilkan itu integral C di mana F dikali X, Y ds. Nah, ini adalah integral garis atau integral kurva. Nah, integral garis atau integral kurva itu ada dua opsi. Yang pertama, kurva C mulus seluruhnya. Dan yang kedua, kurva C tidak mulus seluruhnya atau dapat dikatakan dia itu sepotong-potong atau dapat dikatakan patah-patah. Nah, untuk lebih jelasnya, yang pertama di sini kita akan membahas mengenai kurva C mulus seluruhnya. Nah, pada kurva C mulus seluruhnya itu di sini juga terdapat dua opsi. Nah, yang pertama itu yang kita bahas mengenai berdimensi 2 atau integral garis di bidang. Nah, misalkan C adalah sebuah kurva bidang mulus. Dalam hal ini, misalkan C dinyatakan secara parametris dengan X sama dengan X kali T, Y sama dengan Y kali T, dan A lebih kecil sama dengan T, dan T lebih kecil sama dengan B. Nah, di mana X aksen dan Y aksen kontinu dan tidak secara simultan 0 pada A, B. Nah, di sini kita mengatakan bahwa C-nya itu berorientasi positif jika arahnya berhubungan dengan peningkatan nilai-nilai di T. Andaikan C berorientasi positif dan C hanya dapat ditelusuri sekali ketika T berubah dari A ke B. Nah, jadi C ini mempunyai titik awal di mana titik awalnya itu adalah A sama dengan X kali A, Y kali A, dan titik akhirnya itu adalah B sama dengan X kali B dan Y kali B. Nah, perhatikan pembagian partisi di P dari selang parameter interval a, b yang diperoleh dengan memasukkan titik-titik, yang mana titik-titik ini kita masukkan yaitu A sama dengan T0 lebih kecil T1 lebih kecil T2 dan seterusnya sampai dengan Tn sama dengan B. Nah, di sini itu
partisi dari interval A, B ini kita menghasilkan pembagian kurva C menjadi N sub busur, di mana PI min 1 dikali PI, di mana titik-titik PI ini berhubungan dengan TI. Nah, dapat kita lihat pada gambar ini. Nah, di sini kita bisa lihat garisnya itu mulus. Dapat kita lihat pada gambar ini. Nah, jadi kurva ini tuh dibagi menjadi beberapa busur kecil. Nah, dimana kira-kira busur kecilnya itu seperti ini, beberapa busur-busur kecilnya. Nah, kemudian di sini misalkan delta S itu atau DS merupakan panjang busur dari PI min 1 PI, maka DS sama dengan akar X aksen T kuadrat ditambah Y aksen T kuadrat DT. Nah, maka yang mana integral garis itu awalnya seperti ini. Nah, di sini kita bisa lakukan substitusi DS, sehingga integralnya pun menjadi seperti ini. Nah, ini merupakan integral garis dari kurva C mulus seluruhnya, di mana integral garis berdimensi 2. Nah, baik, untuk lebih jelasnya di sini kita akan membahas mengenai contoh soal. Baiklah, contoh yang pertama itu, hitunglah integral C di mana X kuadrat Y ds, di mana C itu ditentukan oleh persamaan parametrik di mana X sama dengan 3 cos T, Y sama dengan 3 sin T, di mana 0 lebih kecil sama dengan T dan T lebih kecil sama dengan pi per 2. Nah, adapun penyelesaiannya di sini parametrisasi. Nah, di sini tuh kita punya XT di mana sama dengan 3 cos T dan Y-nya itu sama dengan 3 sin T. Berarti di sini dapat kita lihat bahwa X aksen T itu adalah min 3 sin T. Terus Y aksennya itu adalah 3 cos T. Nah, sehingga jika kita masukkan dalam rumus DS yang tadi, maka hasilnya akan seperti ini, yaitu akar 9 sin kuadrat ditambah 9 cos kuadrat T dt sama dengan akar 9 dt. Nah, akar 9 itu kan sama dengan 3, jadi di sini hasilnya adalah 3 dt. Nah, kemudian sehingga integral garisnya itu menjadi integral 0 sampai pi per 2 karena T-nya itu T-nya terletak di antara 0 sampai pi per 2. Kemudian nah di sini kan X-nya itu 3 cos kuadrat. Kemudian Y-nya itu 3 sin T. Kemudian di sini tadi kan kita sudah mendapatkan DS-nya itu sama dengan 3 dt. Jadi di sini kita kali dengan 3 dt. Nah, kemudian lanjut. Kemudian di sini kita keluarkan konstantanya. Jadi di sini tuh 81 integral 0 sampai pi per 2 cos kuadrat T sin T dt. Nah, kemudian di sini kita bisa mengintegralkan ini menggunakan metode substitusi, sehingga hasil integralnya itu adalah 27. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh kedua, yaitu hitung integral garis integral C di mana X pangkat 3 ditambah Y ds dengan C adalah kurva X sama dengan 3T dan Y sama dengan T pangkat 3 di mana 0 lebih kecil sama dengan T dan T lebih kecil sama dengan 1. Nah, adapun penyelesaiannya, nah di sini
X-nya itu adalah 3T, jadi X aksennya itu adalah 3, dan Y-nya itu adalah T pangkat 3, jadi Y aksennya itu adalah 3T kuadrat. Nah, sehingga fxy-nya itu adalah X pangkat 3 ditambah Y, dimana ft-nya itu 27 T pangkat 3 ditambah T pangkat 3, sehingga akan mendapatkan 28 T pangkat 3. Maka integral garis dari X pangkat 3 ditambah Y ds yaitu integral 0 sampai 1, dimana di sini 27 T pangkat 3 ditambah T pangkat 3 kemudian dikali dengan akar 3 kuadrat ditambah 3T kuadrat. Nah, kemudian di sini tuh integral 0 sampai 1, di mana 28T pangkat 3. Nah, di sini 27T pangkat 3 ditambah T pangkat 3 itu hasilnya adalah 28T pangkat 3 dikali dengan akar 9 ditambah 9T pangkat 4 dt. Nah, lanjut, sehingga di sini kita keluarkan konstantanya, jadi di sini tuh 84, di mana integral 0 sampai 1 T pangkat 3 dikali akar 1 ditambah T pangkat 4 dt. Nah, kemudian di sini tuh integral dari ini tuh hasilnya adalah 84/4 dikali 2/3. Nah, kemudian integralnya yang ini hasilnya adalah 1 ditambah T pangkat 4 pangkat 3/2 dengan batas atas itu T dan batas bawahnya juga T. Nah, T batas bawah itu sama dengan 0 dan T batas atas itu sama dengan 1, sehingga hasilnya itu seperti ini, dimana 42/3 dikali 2 akar 2 dikurang 1. Nah, atau bisa kita sederhanakan, dimana 42 kita bagi dengan 3, jadi hasilnya itu kan 14. Jadi di sini dapat juga hasilnya itu 14, 2 akar 2 dikurang 1. Nah, selanjutnya yaitu berdimensi 3 atau integral garis di ruang. Nah, misalkan C adalah sebuah kurva bidang mulus. Dalam hal ini, misalkan C dinyatakan secara parametris dengan X sama dengan X kali T, Y sama dengan Y kali T, Z sama dengan Z kali T, dan A lebih kecil sama dengan T dan T lebih kecil sama dengan B. Maka integral C di mana F dikali Z dikali X, Y, ds sama dengan integral A sampai B di mana F dikali X kali T, Y kali T, Z kali T, akar X aksen T kuadrat ditambah Y aksen T kuadrat ditambah Z aksen T kuadrat dt. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja pada contoh soal. Tentukan massa dari seutas kabel dengan keretapan delta X, Y, Z sama dengan KZ. Jika kabel ini mempunyai bentuk helix C dengan parametrisasi X sama dengan 3 cos T, Y sama dengan 3 sin T, Z sama dengan 4T, di mana 0 lebih kecil sama dengan T dan T lebih kecil sama dengan Pi. Penyelesaiannya, M sama dengan integral KZ ds sama dengan K integral 0 sampai Pi 4T akar 9 sin kuadrat T ditambah 9 cos kuadrat T ditambah 16 dt sama dengan 20, di sini 20K integral 0 sampai Pi T dt sama dengan 20K T kuadrat per 2 dengan batas bawah bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah pi, maka diperoleh hasilnya yaitu 10K pi kuadrat. Nah, satuan untuk M ini bergantung pada panjang dan keretapannya. Nah, baiklah, kita lanjut ke yang kedua, yaitu kurva C mulus sepotong. Nah, definisi dari sebuah integral garis
dapat diperluas untuk kasus di mana C meskipun tidak mulus seluruhnya adalah mulus sepotong-potong, yaitu terdiri dari beberapa kurva mulus yaitu C1, C2 sampai CK yang digabung seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Di sini kita tinggal mendefinisikan integral di sepanjang C sebagai jumlah dari integral-integral pada kurva-kurva individunya. Nah, dapat kita lihat pada gambar ini. Jadi kurva C itu sepanjang ini, semuanya ini itu adalah kurva C. Maka kurva C ini tuh bisa dibagi lagi sebagai potongan-potongan kurva C1, C2, C3 sampai C4. Nah, nantinya integral garis pada kurva C ini merupakan jumlahan dari integral garis pada kurva C1 ditambah C2 ditambah C3 ditambah C4. Nah, supaya lebih mengerti, kita langsung saja masuk di contoh soal. Baiklah, adapun contoh soalnya yaitu hitung di mana integral C 2x ds. C adalah terdiri dari busur parabola di mana Y sama dengan X kuadrat dari 0,0 ke 1,1 diikuti oleh ruas garis vertikal dari 1,1 ke 1,2. Nah, dapat kita lihat gambarnya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa C1-nya itu adalah 1,1 dan C2-nya itu adalah 1,2. Nah, adapun penyelesaiannya. Jadi penyelesaiannya itu, nah untuk C1 itu dimana 0,0 sampai 1,1 berupa busur Y sama dengan X kuadrat. Jadi ini kan C1-nya mulai dari titik 0,0 sampai titik 1,1. Nah, jadi di sini persamaan parameter C1 itu kita misalkan X-nya itu sama dengan T dan Y-nya itu sama dengan T kuadrat. Maka X aksen T itu sama dengan 1 dan Y aksen T itu sama dengan 2T, di mana 0 lebih kecil sama dengan T dan T lebih kecil sama dengan 1, sehingga di sini integral garis dari C1 itu sama dengan 2x dx sama dengan integral 0 sampai 1 di mana 2t akar 1 ditambah 2t kuadrat dt. Nah, kemudian lanjut di sini, maka di sini tuh integral 0 sampai 1 2t akar 1 ditambah 4t kuadrat dt. Nah, kemudian di sini integralnya ini tuh adalah 1/4 dikali 2/3. Kemudian integralnya ini tuh adalah 1 ditambah 4t kuadrat pangkat 3/2, di mana batas bawahnya itu 0 dan batas atasnya itu 1, maka hasilnya adalah 1/6 5 akar 5 dikurang 1. Nah, kemudian selanjutnya itu untuk C2. Nah, C2 itu tadi kan mulai dari 1,1 sampai 1,2. Ini merupakan ruas garis. Nah, terus mengenai persamaan parameter C2, itu kita misalkan X sama dengan 1 dan Y sama dengan T, maka X aksen T itu sama dengan 0 dan Y aksen T itu sama dengan 1, di mana 1 lebih kecil sama dengan T dan T lebih kecil sama dengan 2. Sehingga integral di mana C2-nya itu 2x ds sama dengan integral 1 sampai 2 di mana 2 akar 0 ditambah 1 kuadrat dt, maka hasilnya itu adalah 2t, di mana
integral bawah itu 1 dan integral atasnya 2, maka hasilnya itu adalah 2 kali 2 dikurang 1, maka hasilnya adalah 2. Nah, di sini jadi integral garis di mana C 2x dx itu kita tambah hasil dari integral C1 tadi sama hasil dari integral C2. Jadi di sini kita tambah, maka 1/6 5 akar 5 dikurang 1 kita tambah dengan 2, maka hasilnya adalah 1/6 5 akar 5 ditambah 11. Nah, selanjutnya yaitu integral dalam kerja ataupun usaha. Andaikan gaya yang bekerja pada sebuah titik x, y, z dalam ruang dinyatakan dengan medan vektor f x, y, z sama dengan m x, y, z i ditambah n x, y, z j tambah p x, y, z k. Nah, di mana m, n, dan p ini kontinu. Nah, kita akan menentukan kerja W yang dilakukan oleh f pada sebuah partikel yang bergerak di sepanjang kurva berorientasi yang mulus C. Nah, misalkan R sama dengan XI ditambah YJ ditambah XK adalah vektor posisi untuk titik Q, X, Y, Z pada kurva tersebut yang ada di samping. Nah, jika T adalah vektor singgung satuan dr ds di Q, maka Ft adalah komponen singgung dari F di Q. Nah, kerja yang dilakukan oleh F untuk memindahkan partikel tersebut dari Q dalam jarak pendek delta S di sepanjang kurva tersebut dapat dihampiri sebesar F kali T delta S. Dan konsekuensinya, kerja yang dilakukan untuk memindahkan partikel dari A ke B di sepanjang C didefinisikan dengan integral F kali T ds dengan T sama dengan dr per dt, dt per ds. Nah, sehingga rumus alternatif untuk kerjanya adalah sebagai berikut. W sama dengan integral F kali T ds sama dengan integral F dr per dt, dt sama dengan integral F kali dr. Nah, dengan dr sama dengan dxi tambah dyj tambah dxk, maka F kali dr sama dengan mi tambah nj tambah pk dikali dxi tambah dyj tambah dxk sama dengan mdx tambah ndy ditambah pdx, sehingga W sama dengan integral F dikali dr sama dengan integral mdx tambah ndy ditambah pdx. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja pada contoh soal. Tentukan kerja yang dilakukan oleh medan gaya hukum kuadrat inverse f x y z sama dengan min cr per r pangkat 3 sama dengan min c dikali xi ditambah yj ditambah zk per x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat pangkat 3/2 sama dengan mi ditambah nj ditambah pk. Nah, untuk menggerakkan sebuah partikel sepanjang kurva garis lurus C dari 0,30 ke 4,30 seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut, maka sehingga di sepanjang C yaitu Y sama dengan 3 dan Z sama dengan 0, sehingga dy sama dengan dz sama dengan 0 dengan menggunakan X sebagai parameternya. Nah, sehingga kita peroleh W sama dengan integral mdx ditambah ndy ditambah pdx sama dengan min integral x dx ditambah y dy ditambah z dz per x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat pangkat 3/2 sama dengan min c integral c sampai 4 x per x kuadrat ditambah 9 pangkat 3/2 dx sama dengan c per x kuadrat ditambah 9 pangkat
1/2 dengan batas bawahnya yaitu 0 dan batas atasnya yaitu 4, sehingga kita peroleh min 2C per 15. Contoh selanjutnya yaitu tentukan kerja yang dilakukan oleh medan gaya Fxy sama dengan X pangkat 3 dikurang Y pangkat 3I ditambah X kuadrat YJ dalam memindahkan partikel sepanjang kurva C, di mana X sama dengan T kuadrat, Y sama dengan T pangkat 3, di mana min 1 lebih kecil sama dengan T dan T lebih kecil sama dengan 0. Nah, jadi kerja yang dilakukan medan gaya F adalah dx sama dengan 2t, dy sama dengan 3t kuadrat dt. Jadi, W sama dengan integral m dx ditambah n dy sama dengan integral x pangkat 3 dikurang y pangkat 3 dx ditambah xy kuadrat dy sama dengan integral min 1 sampai 0 dalam kurung t kuadrat balas kurung pangkat 3 dikurang t dalam kurung t pangkat 3 balas kurung pangkat 3 2t dt ditambah t kuadrat dalam kurung t pangkat 3 balas kurung pangkat 2 3t kuadrat dt sama dengan integral min 1 sampai 0 2t pangkat 7 dikurang 2t pangkat 10 ditambah 3t pangkat 10 dt sama dengan integral min 1 sampai 0 2t pangkat 7 dikurang t pangkat 10 dt sama dengan 1/4 t pangkat 8 dikurang 1/11 t pangkat 11 dengan batas bawah min 1 dan batas atasnya adalah 0, sehingga hasilnya yaitu min 1/4 dikurang min 11 sama dengan hasil akhirnya yaitu min 7/44.